Bayangkan kamu punya uang 900 triliun di rekening kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Yuk kita bahas. Kalian bayangkan, kalian sudah bekerja keras, tetapi uang di rekening kalian hanya tersimpan di sekitar angka 1 juta rupiah saja. Kemudian, kamu melihat seseorang punya uang 900 triliun di rekeningnya. Hidup ini akan sangat terlihat tidak adil, bukan? Ternyata, secara filosofis, beberapa analis juga menganggap seharusnya memang ada batasan kekayaan bagi seseorang loh. Berikut argumennya. Pertama, kita kembali lagi bayangkan bahwa kita punya uang 900 triliun di rekening. Kalian harus paham bahwa prinsipnya saat kita mencetak uang lebih banyak, maka akan terjadi inflasi. Hal ini akan saya jelaskan pada video pendukung ini. Selain itu, kalian harus tahu bahwa saat kita menabung di bank, kita akan diberi bunga dari pokok tunai yang ada di rekening kita. Misal, tabungan saya 10.000. Dengan bunga 2%, saya bisa dapat 200 perak. Nah, sekarang bayangkan berapa banyak uang yang harus dicetak oleh negara untuk mengakomodasikan bunga 900 triliun tersebut. Sangat besar, bukan? Kedua, ketimpangan akan jadi terlalu tinggi. Artinya, orang dengan 900 triliun di rekening sudah memiliki kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, dan kebutuhan lainnya yang sudah terpenuhi. Artinya, orang tersebut hanya akan menggunakan sebagian kecil saja dari uang 900 triliun tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sisanya seperti tidak ada artinya. Berbeda dengan orang-orang yang serba kekurangan dan mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja tidak cukup. Akan lebih berguna bila sebagian kecil dari bagian yang tidak terpakai tadi, dari uang 900 triliun itu, bila diberikan kepada yang lebih membutuhkan agar mereka bisa hidup, daripada sisaan tadi disimpan dan menjadi tidak ada artinya. Ketiga, kekayaan ekstrim menciptakan start yang tidak setara. Dalam masyarakat yang sangat timpang, anak dari keluarga super kaya bisa mendapatkan sekolah terbaik, koneksi terbaik, modal usaha, rumah, warisan, dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Sementara itu, anak dari keluarga miskin harus berjuang dari titik awal yang jauh lebih berat. Jadi tanpa pembatasan kekayaan ekstrim, prinsip semua orang punya kesempatan yang sama menjadi lemah. Yang terjadi bukan persaingan bebas, melainkan persaingan dengan garis start yang berbeda. Keempat, kekayaan ekstrim bisa membeli pengaruh politik. Jika seseorang terlalu kaya, ia tidak hanya punya uang lebih banyak, tetapi punya akses lebih besar ke media, partai politik, lobi, pengacara, kampanye, dan pembuat kebijakan. Akibatnya, demokrasi bisa berubah dari satu orang satu suara menjadi yang lebih kaya lebih didengar. Masih banyak lagi alasan mengapa kekayaan harus ada batasnya. Meskipun demikian, beberapa analis berpendapat bahwa bila kita membatasi kekayaan seseorang, artinya negara telah melanggar hak kepemilikan pribadi dan terlalu jauh mengatur hidup warga. Asal kekayaan itu diperoleh tanpa mencuri, menipu, memperbudak, atau melanggar hak orang lain, maka kekayaan itu harus dianggap sah. Artinya, kalau seseorang menjadi kaya karena orang lain secara sukarela membeli produknya, maka kekayaannya tidak otomatis menjadi tidak adil. Ini akan mengganggu kebebasan individu seseorang. Akibatnya, sebagian orang mungkin merasa tidak ada gunanya mengambil risiko besar, membangun perusahaan besar, melakukan riset mahal, atau menciptakan produk baru, karena hasil akhirnya tetap dibatasi. Selain itu, apabila betul-betul ingin dilaksanakan, membatasi kekayaan akan sangat sulit diterapkan, karena secara praktik, kekayaan orang super kaya seringnya dari saham, kepemilikan perusahaan atau bisnis, properti, obligasi, aset luar negeri, karya seni, dan aset lainnya yang nilainya berubah-berubah. Masih banyak lagi alasan mengapa kekayaan tidak boleh ada batasnya. Dua hal ini masih jadi bahan pemikiran para analis. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kekayaan seseorang harus ada batasnya atau tidak?